wabarakatuh. Selamat sore Katedral Serang Radio di seberang Banten. Gimana kabarnya hari ini? Semoga menyenangkan ya. Apa yang sudah teman-teman lakukan di hari ini semoga bernilai ibadah, dan apa-apa yang sudah teman-teman lakukan di hari ini semuanya sesuai harapan dan juga keinginan. Senang sekali Katedral Serang Radio di seberang Banten di sore yang sangat agak-agak mendung ya. Tapi semoga hati teman-teman nggak mendung. Untuk edisi tanggal 20 Maret KKTT tahun 2020 selama 1 jam ke depan tentunya Faiz seperti biasa kalau sudah hari Jumat ini tidak sendiri lagi. Di studio KKTT Balat Serang Radio di seberang Banten sudah hadir narasumber hebat ya, yang memang nanti selama 1 jam ke depan akan menyampaikan sesuatu, dan kita akan berbicara tentang sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan KKTT. Langsung saja Faiz akan sapa-sapa dulu. Yang pertama ini ada Bapak Basuki, Sekretaris Jenderal DPP Pradin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bas. Waalaikumsalam, selamat sore Faiz. Halo, apa kabar Serang dan sekitarnya? Mantap. Sudah berapa ya? 15 hari ya kita Yes. tidak ketemu. Karena minggu kemarin Faiz sedang Betul. sibuk. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita Yes. bisa ketemu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kangen Faiz sama Pak Bas. Sama, hari yang sama gitu ya. Tapi kita pahami situasi sama-sama sibuk. Jadi Yes. menahan diri ya. Siap. Juga sudah hadir KKTT Balat Serang Radio di seberang Banten Pak Swadi, ini anggota Pradin Banten. Assalamualaikum, selamat sore Pak Swadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan, Pak? Alhamdulillah sudah, Mas. Sudah. Kelihatannya sudah makan belum sih? Kayaknya belum Pak. Belum 2 kali bertemu Pak Sekjen dulu. Ini luar biasa. Kalau melihat Pak Swadi ini nggak pernah tidak bahagia ya Pak ya, selalu bahagia. Iya dong. Walaupun banyak tagihan. Pak itulah. Tagihan ini, tagihan itu, termasuk panci juga kredit Pak ya, 12 bulan ya Pak ya. Ada kemarin celana Oh. dalam. Dan KKTT Balat Serang Radio di seberang Banten di hari ini spesial. Kalau biasanya ini setiap minggunya Pak Bas dan juga Pak Swadi hadir. Untuk episode kali ini Faiz ini menghadirkan ibu dokter ya, yang nanti akan berbicara tentang COVID-19 atau coronavirus. Sudah hadir di studio ini Ibu Dokter Ambarwati. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dokter. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Haris. Tuh beda kalau Bu Dokter mah lembut gitu ya. Langsung ser-ser Faiz. Tapi Faiz informasikan ibu dokternya sudah berkeluarga. Ini takutnya Balat Serang Radio, wah Bu Dokter masih muda nih. Walaupun suaranya masih terlihat muda. Sehat ya Bu Dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini KKTT Balat Serang Radio di seberang Banten ini Faiz berterima kasih tentunya di tengah kesibukan yang luar biasa Ibu Dokter Ambarwati bisa menyempatkan hadir KKTT di 898 Serang Radio. Dan untuk tema kita di hari ini KKTT soal corona tanpa hoak nih. Ini lagi-lagi KKTT di tengah isu yang memang kita sama-sama tidak inginkan bersama. Ini hoak lagi-lagi terus menyebar ya di beberapa daerah. Ini hoak corona seperti di Sidrap, Lampung, termasuk Jakarta. KKTT ini mulai ramai ya. Jadi jangan sampai karena jari-jari teman-teman ini bisa mengantarkan teman-teman ke bui, jangan sampai. Tapi sebelum membahas tentang hoak corona, Faiz akan ke Ibu Dokter dulu yang pertama. Bu, secara umum nih, mungkin untuk teman-teman semua KKTT Balat Serang Radio di seberang Banten, sebenarnya virus corona itu seperti apa sih Bu Dokter? Lagi ngetren ya sekarang. Virus corona itu adalah suatu keluarga dari virus, terutama dia bisa menyerang manusia juga, hewan juga. Cuman kalau untuk manusia, dia lebih menyerangnya ke sistem pernafasan. Siap. Ya, mulai dari flu sampai yang berat, yaitu namanya sekarang COVID-19. Betul. Ya. Siap. Jadi memang berbicara soal COVID-19, KKTT tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter Ambarwati. Tapi buat teman-teman di rumah nih Bu, yang ingin mengetahui secara jelas sebenarnya gejala ketika kita terinfeksi dari COVID-19, gejala yang terlihat itu seperti apa sih Bu? Atau mungkin lemas atau seperti apa Bu Dokter? Kalau untuk menentukan COVID-19 itu harus ada pemeriksaannya. Jadi kita harus apakah pernah dia berpergian ke daerah atau negara yang pernah terinfeksi oleh COVID tersebut. Siap. Nah, jadi apakah dia pernah kontak, baru kita observasi dulu.
selama 14 hari. Siap. Apakah gejala itu muncul, baru kita lakukan pemeriksaan, baru kita bisa bilang dia kena COVID-19. Siap. Jadi memang KKTT Balat Serang Radio di Seberang Banten, pemerintah Republik Indonesia pun sudah sangat tegas ya untuk teman-teman semua kalau bisa dikurang-kurangin ya Bu Dokter ya. Main keluar-keluarnya yang biasanya mungkin main ke Afrika, ke Eropa, udahlah mungkin selama 2 minggu ke depan mendingan di rumah aja ya Bu ya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Baik teman-teman yang memang saat ini mungkin entah itu yang menularkan atau yang ditularkan. Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri Bu, virus corona ini seperti apa sih Bu penyebabnya sendiri? Penyebabnya itu bisa karena kita bersinggungan dengan orang yang kena corona. Itu tadi seperti kita pernah berpergian atau kontak dengan orang yang kena corona seperti itu. Siap. Gejalanya ya seperti flu, cuman dia ada demam tinggi, batuk, pilek, terus tenggorokan sampai bahkan infeksi ke paru-paru. Siap. Jadi memang panas yang tinggi, kemudian juga pusing ya Bu ya. Lemes. Batuk, Pak Suhadi ini. Tapi bukan karena corona Pak Suhadi ya. Pusing. Pusing mikirin cicilan ya Bu ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan Ibu Dr. Ambarwati kalau gejalanya adalah hampir sama dengan panas, demam ya Bu ya. Batuk, kemudian juga panas yang tinggi teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin merasakan sekarang badannya sedang tidak enak, semoga nggak terjadi Bu ya. Tapi ada baiknya kita memeriksakan ke dokter apakah memang kita positif atau negatif. Sebenarnya pencegahannya seperti apa sih Bu buat teman-teman yang mohon maaf sudah positif terkena coronavirus atau COVID-19? Pencegahannya yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau untuk kita yang sehat, pencegahannya ya kita kita harus menjaga kebersihan ya. Kebersihan, kita rajin cuci tangan, pakai sanitizer, menghindari keramaian-keramaian dulu, memakai masker, salah satunya itu yang umum ya. Siap. Dan Jadi untuk pasiennya sendiri tetap harus diisolasi. Siap. Agar memang tidak menularkan ke banyak orang ya Bu ya. Kenapa teman-teman yang sudah positif terkena COVID-19 ini harus diisolasi? Karena memang agar tidak menyebar virusnya kemana-mana. Dan teman-teman bisa melakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana. Cuci tangan pakai sabun ya Bu ya, kemudian juga menggunakan masker dan dikurang-kurangin main yang jauh-jauhnya. Pak Suwadi tuh ya, jadi main jauh-jauhnya dikurangin kadang. Iya, kemarin main ke rumah mantan Pak Suwadi. Mantannya jauh padahal Ibu di Majalengka kemarin juga sempat di Medan. Gitu. Kurang-kurangin Pak ya. Iya Mas Faris ya. Tadi juga Pak sempat bersentuhan sama Pak Suwadi. Tapi alhamdulillah udah cuci tangan sama tanah. Ibu terima kasih banyak sudah menjelaskan apa itu corona dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin satu pertanyaan sebelum Pak Is ke Pak Bas, kemudian juga ke Pak Suwadi yang sudah hadir. Penularannya itu seperti apa sih Bu? Penularan apakah memang misalkan kalau kita menyentuh meja dapat bertahan berapa lama di meja, atau kita ketika menyentuh kaca dapat bertahan lama di benda-benda tersebut? Sebenarnya virus itu kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau penularan corona itu dia bukan melalui udara, tapi dari benda yang menempel. Misalnya orang itu batuk, makanya menggunakan masker supaya tidak menempel. Dia bisa bertahan kalau misalnya di logam itu bisa sampai bertahan 12 jam. Wow. Nah, terus kalau misalnya di pakaian itu 9 jam. Nah yang seperti itu kalau kita kena tangan itu kurang lebih 10 menit. Makanya kita harus pakai hand sanitizer untuk mengukurnya. Siap. Jadi beda-beda Bu ya, kalau di kain berapa lama, kemudian di logam berapa lama, di tangan berapa lama Bu ya, kekuatan dari si coronavirus. Tapi memang ketika kita menggunakan masker ini tidak akan masuk karena memang ukurannya yang kan dia sekitar 400 sampai 500 mikro ya. Jadi tidak menembus ke masker gitu. Siap. Dan alhamdulillahnya KKTT Balat Serang Radio di Seberang Banten sampai dengan hari ini teman-temannya 20 Maret 2020 Kota Serang masih terbebas dari coronavirus. Alhamdulillah. Meskipun Provinsi Banten sudah ada 1 atau 2 gitu Pak ya yang memang positif, tapi itu di daerah Tangerang Selatan. Tapi alhamdulillah untuk Kota Serang KTT semoga kita berharap nggak ada Pak ya. Semoga cepat musnah. Karena memang berbicara coronavirus ini teman-teman berdampak ke semuanya, pendidikan, ekonomi, kemudian pariwisata. Bahkan di Provinsi Banten KKTT ini beberapa tempat pariwisata sudah ditutup. Kayak Pandeglang itu semua pariwisata sudah ditutup.
Kemudian juga di beberapa daerah juga sudah menutup yang namanya tempat wisata. Nah, ini yang menarik ya Teteh. Faiz akan langsung ke Pak Bas ini. Kalau ke Pak Bas ini biasanya agak-agak tegang karena ngomongin hukum ya Pak ya. Aduh, agak-agak ngeri ini Pak Surya ke Pak Bas. Pak, di tengah kondisi Indonesia yang mohon maaf sedang tidak mengenakan bagi banyak orang, sedang tidak nyaman-nyamannya, karena mungkin kita saat ini lebih banyak berdiam diri di rumah, kemudian juga aktivitas terganggu, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, tapi masih ada saja nih Pak, oknum-oknum yang mohon maaf menyebarkan informasi-informasi tidak benar, dalam artian informasi hoax di sini ada corona, di sana ada corona, padahal tidak terbukti. Seperti kasus di Lampung yang kemarin terjadi, kemudian di Jakarta juga Pak, yang beberapa hari yang lalu, kemudian juga di Sidrap juga. Sebenarnya untuk teman-teman nih Pak yang di rumah yang memang saat ini sangat dengan mudah mengakses dunia digital, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman semua? Baik, Faiz, terima kasih. Jadi di tengah isu yang seperti ini ya, di tengah wabah, ini wabah ya saya sebut wabah saja ya, karena ini virus corona ini sangat mematikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter, apabila itu sudah terjangkit, ya sudah mau tidak mau orang itu diisolasi. Tapi di sini banyak rekan-rekan ya yang di rumah itu kadang-kadang mereka iseng. Nah, iseng ini mungkin karena memang ketidaktahuannya ataupun memang sengaja mengambil manfaat di sini. Siap. Dua hal ya. Pertama memang dia tidak tahu. Siap. Kedua memang dia ambil manfaat Siap. dari situasi ini. Ketidaktahuan maksud saya adalah mungkin hanya untuk meramaikan. Katakanlah A. Dia ada di dalam satu grup. Kemudian dia buat sekarang kan lagi marak yaitu apa? Ngevlog ya, iya, betul. Buat video pendek begitu dia share supaya nanti banyak yang lihat dan sebagainya. Nah, karena dia nggak tahu efeknya dari itu. Di situasi seperti ini, apapun yang terjadi, disadari atau tidak disadari, apabila itu di share ke medsos, kemudian itu menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, membuat keresahan dalam hari ini, pasti dia akan bermasalah, bersinggungan dengan hukum. Undang-undang ITE di sini sudah menunggu. Nah, hati-hati sekali ya, undang-undang ITE. Siap. Nah, kemudian tadi yang disengaja, maksud saya begini, kenapa disengaja? Contohnya si A, ya si A sengaja dia sebarkan hoax supaya orang di lingkungannya takut. Dia bisa jual sesuatu dengan harga yang mahal. Contohnya saja sekarang masker luar biasa. Yes, betul. Dulu masker itu berapa Ibu Dokter satu pak itu cuma. Sekarang mulai susah Ya. di apotek nih masker. Dulu murah banget. Berapa Ibu Dokter? Sekitar 30.000. 30.000 satu kotak. Isi berapa? 50 ya. 50. Nah, sekarang dengan dia ambil manfaat, dia sebarkan isu itu, dia bisa mengambil keuntungan di sini. Nah, ada dua hal tadi. Pertama, dia nggak tahu. Kedua, dia sengaja. Nggak tahu atau sengaja, dua-duanya tetap akan bermasalah untuk hidupnya. Untuk itu, teman-teman di rumah, warga Serang, Banten, dan sekitarnya, hati-hati. Ya, hati-hati dalam menyikapi situasi yang ada saat ini. Itu saja. Siap. Jadi memang kata Balat Serang Radio di seberang Banten, mungkin kalau sekarang ada istilah, kalau dulu tuh mulutmu harimaumu ya Pak ya. Iya. Kalau sekarang jarimu. Iya, betul. Salah-salah pakai jari, wah ini urusannya sama hukum nih Kak Teteh. Jadi memang harus kalau memang ada informasi-informasi yang masuk ke pesan pribadi teman-teman, ada baiknya teman-teman baca dan lebih baik tidak usah disebarkan Pak ya. Jikalau memang ragu-ragu nih, ini bener apa enggak. Terlebih ya memang sekarang teman-teman lagi ramai isu COVID-19, misalkan teman-teman dapat pesan positif ditaktakan ada corona misal gitu Pak ya. Jangan sampai teman-teman sebarkan langsung sebelum ada sumber-sumber yang memang terpercaya Pak. Kalau berbicara soal hukum yang memang di Indonesia sudah banyak sekali terjadi soal ITE undang-undang ini, bagaimana penyebaran informasi bohong, hoax dan lain sebagainya. Untuk ancamannya sendiri nih Pak buat teman-teman yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong, menyebarkan informasi yang tidak benar itu menunggu berapa lama Pak? Ancamannya itu maksimal di 6 tahun. Wow. 6 tahun. Tapi kan tadi karena dia iseng sehingga dia harus nginep gratis 6 tahun kan pusing juga. Tadinya orang-orang yang sakit itu diisolasi karena biar sembuh. Tapi karena orang ini iseng, akhirnya dia diisolasi karena jarinya yang tidak sadar. Gitu loh. Tujuannya untuk seru-seruan, tapi ya tadi. Nah, 6. Ya
bagus-bagus. Kalau udah nanti teman-teman JPO 6 ya bagus. Siap. Pasti 4 dia dapat. Siap. 4 dia dapat jalani, kan rugi banget. Siap. Jadi ancaman maksimal di 6 tahun. 6 tahun. Ya. Nanti tinggal proses di persidangan saja. Kalau teman-teman JPU merasa perlu ya sudah dimaksimalkan tuntutan itu 6 tahun. Nah, Pak Suwadi selaku seorang advokat PH-nya tinggal minta keringanan saja. Nanti rekan majelis yang memutus perkara itu pasti realistis. Biasanya 2/3-nya dikasih, yaitu sekitar 4 tahun. Mantap nggak? Gara-gara iseng informasi yang nggak benar ya Pak ya. Iya. Jadi ada baiknya kata Balat Serang Radio di Seberang Banten yang memang sore hari ini tengah mendengarkan di 898 Serang Radio, bijaklah dalam bersosmed, jangan sampai karena teman-teman yang tadinya tidak tahu kemudian bisa masuk bui sampai dengan 6 tahun penjara. 6 tahun itu sudah bisa ngapain ya Pak ya? Sudah bisa berkarya, sudah bisa macam-macam bisa kita lakukan di 6 tahun. Kalau untuk Afais udah punya anaknya udah minimal anaknya umurnya 4 tahun itu. Udah jenggotan panjang gitu. Afais keluar. Musim hujan lagi nih Pak, aduh. Makanya udah pusing aja Pak Iswa, aduh. Pak Swadi mah sore balik ke rumah Pak ya. Iya. Pak Iswa nggak balik-balik. Balik juga nggak ada yang nungguin Pak. Iya. Di rumah dingin bocor lagi Pak. Iya ya. Mungkin berikutnya ke Pak Swadi. Pak Swadi, kita belajar dari beberapa daerah yang mohon maaf banyak oknum-oknum yang menyebarkan informasi bohong. Tadi Faiz sudah menginformasikan yang Faiz tahu ada di DKI Jakarta, kemudian juga ada di Lampung dan juga di Sidrap. Ini oknum-oknum yang memang menyebarkan informasi bohong. Alhamdulillah kalau di Kota Serang belum ada dan jangan sampai ada Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Serang pada umumnya Pak? Silakan. Terima kasih Mas Faiz untuk rekan-rekan masyarakat Serang dan sekitarnya untuk lebih bijak dalam bermedsos, terutama dalam situasi negara yang benar-benar saat ini tertimpa wabah corona. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, sungguh ironi ketika jari-jari kita hanya karena salah ketik ataupun memang sengaja 6 tahun, dan juga jangan lupa itu denda 1 miliar. Wow. 1 miliar Mas Faiz. Itu buat beli kerupuk. Yang pasti bisa ngelunasin cicilan Pak Swadi tuh. Iya, makanya kan buat teman-teman dari Balat Serang Radio untuk lebih hati-hati dalam bermedsos, karena efeknya jelas akan mengakibatkan kerugian bagi negara dan juga bangsa. Siap. Pak, siap Pak Swadi. Jadi buat teman-teman semua memang harus lebih berhati-hati. Beberapa hari yang lalu ini Presiden Republik Indonesia Pak telah menginstruksikan bahwasannya memang Indonesia selama 2 minggu ke depan harus berdiam diri di rumah, harus jangan banyak aktivitas. Apakah memang langkah-langkah ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Indonesia sudah sangat tepat Pak, atau seperti apa? Ya, saya pikir itu satu langkah preventif yang sangat tepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi selaku Presiden. Saya pikir juga itu untuk mengurangi yang sehat sebetulnya, karena ya itu tadi, karena virus jadi kita agak, kalau kelelawar mungkin bisa dilihat ya, tapi kalau virus kan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Virus tuh kayak cinta Pak ya, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kayaknya ada yang virus cinta ya. Iya, aku lagi jatuh cinta Pak sama wanita lah. Nah, sama pria Pak. Oke. Gak boleh disebut, bahaya. Ini banyak haters. Jadi kembali ke itu tadi, saya pikir sangat tepat sudah dan sudah tepat lah yang dilakukan oleh Presiden kita untuk bisa mengamankan warga negaranya dari virus corona yang sedang mewabah. Social distancing Pak ya, bahasa kerennya yang lagi rame. Betul, takut saya kepleset doang. Jadi memang untuk beberapa kayak institusi pendidikan, kemudian juga baik dari SD sampai kuliah ini diliburkan Pak ya, perkantoran juga ada beberapa. Cukup bagus, cuma jangan salah kaprah juga. Kemarin saya baca di media juga diliburkan oleh sekolah, tapi dia main di pantai. Ini kan salah kaprah juga. Iya betul Pak. Jadi disuruh dilarang untuk interaksi, tapi di pantai interaksi juga. Siap. Jadi memang kita
harus sama-sama mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, kalau memang kita harus berdiam diri di rumah, Mbok ya kita berdiam Pak ya. Iya. Jangan kemana-mana Pak ya. Betul, itu kan lebih ngirit Mas ya. Karena efeknya ada dua nih Pak, kalau kita kemana-mana ya Pak Bas ya. Iya. Efek yang pertama adalah kita menularkan. Betul. Efek yang kedua mungkin kita yang ditularkan. Iya. Betul. Hanya dua hal itu. Hanya dua. Jadi sama-sama menjaga agar memang COVID-19 ini cepat lenyap Pak dari Indonesia. Kita break dulu Pak Bas, nanti Ya, Faiz akan terima kasih. segera kembali ke Antara Malat Serang Radio di Seberang Banten. Ini ada lagu requestan Teh Pipit ini. Tangguh geser. Pak Basuki, Sekretaris Jenderal DPP Pradin, kemudian juga Pak Swadi, anggota Pradin Provinsi Banten, dan juga Ibu Dr. Ambarwati KTT yang memang di hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di 898 Serang Radio. Masih dengan tema Serang Radio di sore hari ini KTT, yaitu soal Corona tanpa hoak. Kalau tadi di segmen kedua, ini Pak Bas sudah banyak menyampaikan ke KTT bagaimana informasi-informasi yang tidak benar jangan sampai teman-teman sebarkan kembali, karena ini tidak main-main ya. Karena berbicara hukum, Indonesia adalah negara hukum, teman-teman. Sanksi yang bisa teman-teman dapatkan adalah 6 tahun kurungan penjara. Jadi jangan sampai karena jempol 6 tahun deh berdiam diri di bui ya Pak ya. Mungkin berikutnya ke Pak Swadi, ini Kakak Tata Malat Serang Radio di Seberang Banten. Faiz akan bertanya, Pak, Indonesia adalah dikenal dengan negara yang sangat ramah. Ya. Bahkan beberapa survei yang pernah dirilis oleh media-media internasional, Indonesia selalu berada di urutan teratas sebagai negara yang paling ramah. Terbukti kalau ada bule biasanya kita selalu antusias gitu, antusias. Kemudian di mana tempat kita selalu bersalaman dan lain sebagainya. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini seolah-olah itu hilang Pak dari adat ketimuran kita. Kita diusahakan tidak bersentuhan dan lain sebagainya. Faiz ini merasa kadang-kadang nggak nyaman juga sih Pak. Betul. Ketemu orang baru kadang-kadang nggak boleh salaman. Habis salaman langsung cuci tangan. Iya. Agak kaget sih Pak. Tapi apakah memang ini sudah tepat atau seperti apa dari kacamata Pak Swadi? Terima kasih Mas Faiz. Pada prinsipnya adalah sebetulnya ini sangat-sangat shock juga buat kebudayaan kita, adat istiadat kita sebagai orang timur. Begitu ada tamu dan lain sebagainya, kita hangat dalam penyambutan, tapi ternyata ada SOP yang harus dijalankan kan begitu untuk kita terhindar dari virus itu. Saya pikir ya sangat tepat juga, cuma memang ini akan sangat mengurangi lah rasa nggak enak itu pasti ada. Karena kita orang ketimuran, ketika ramah, tamah dan lain sebagainya itu adalah ciri khas Indonesia, ternyata harus dipotong atau di-cut ya. Saya pikir ini sangat kurang nyaman juga di hati, tapi ya kalau bagaimanapun ya harus kita jalankan itu. Harus butuh penyesuaian sebenarnya Pak ya. Harus butuh penyesuaian. Kayak kemarin Faiz ketemu teman lama, kayak teteh lama nggak ketemu hampir 1 tahun. Ketika bertemu salaman, setelah salaman dia ngeluarin hand sanitizer Pak, disemprotin tangannya. Ke hati gimana gitu Pak ya, Masya Allah, gue sehat loh. Seolah-olah kan ya. Seolah-olah kita ini. Seolah-olah, tapi demi kebaikan bersama. Betul. Itu cerita Faiz. Kalau Pak Bas mungkin sempat mengalami Pak. Saya yang selama ini saya tuh nggak puas kalau ketemu rekan lama nggak berjabat tangan dengan ini. Cuman sekarang keren, kita pasti gini. Oh siap. Seperti kita tadi biar ya. sekut ya, tonjok Pak ya. Cuman kalau ngalami hal yang seperti itu wajar. Saya pun itu di mobil selalu bawa tisu basah, kemudian saya bawa hand sanitizer. Begitu ini selesai, tapi nggak di depan temanku juga gitu Dia loh. di depan saya. Aduh, kalau itu nusuk banget. Nusuk Aku banget. sehat loh, aku pikir ya Pak ya, aku sehat. Kenapa kamu menyemprotkan cairan itu di depan aku gitu Pak ya? Tapi nggak masalah. Lanjut Pak. Nah, jadi untuk kebaikan sebaiknya kita siapkan itu semuanya, karena kalau nggak diri kita yang menjaga kita, siapa lagi? Betul. Umpamanya kalau Afais sih jangan dibilang ya, harus Afais sendiri. Contohnya Pak Swadi atau Pak Bro atau Teh Pipit ya, walaupun sudah ada yang ngopeni, tapi di luar kan harus diri sendiri yang menjaga. Betul. Ya, ibu dokter juga gitu. Apalagi seorang dokter itu pasti bersentuhan dengan orang yang tidak sehat di sana. Jadi begitu ini selesai langsung aja. Saya pun demikian, kalau selesai ngobrol ya sudah langsung saya lap.
begitu tuh udah itu buang, kita kondisinya udah lebih tenang. Siap. Cuma saya nggak kuat pakai masker aja, Siap. Asal jangan deket-deket Pak ya, jarak 1 meter nih Pak. Jarak Ini 1 Faiz meter. sama Pak Bas alhamdulillah 1 meter ini. 1 meter. Sengaja nggak deket-deket ini sama Pak Bas. Ada 1 meter 1 meter. dengan Ibu Pipis 1 meter dengan Pak Bus. Siap. Paling dekat dengan Ibu Dokter. Karena sama Ibu Dokter udah halal Pak ya. Jadi memang kata Balat Serang Radio di Seberang Banten, untuk teman-teman yang mungkin merasa tidak nyaman dengan menggunakan masker ya tidak apa-apa, tapi harus tetap menjaga jarak ya Pak ya. Betul. 1 meter minimal ke KTT dengan orang-orang terdekat yang teman-teman temui. Kalau itu teman-teman sudah terapkan insya Allah. Dan satu lagi nih, kalau memang kemana-mana bawa hand sanitizer, mbok ya disemprotkannya ketika orangnya sudah pergi ya Pak ya. Betul. Jangan nonjok perut lah gitu lah. Oh ya, sekarang kalaupun tidak bawa di tempat-tempat umum biasanya disiapkan di sana. Di tempat umum, umpamanya mall atau tempat makan. Tadi juga pagi-pagi saya terkaget-kaget. Begitu saya mau masuk di salah satu ini ayam gitu ya, makan gitu. Pak berhenti dulu Pak, jidat saya ditembak dulu sama dia. Iya, sama alat pendeteksi suhu Pak ya. Hampir saya kayak Jadi memang butuh penyesuaian KKTT ya. Belakangan ini kita harus terima dengan segala konsekuensinya teman-teman. Jadi memang harus tetap hati-hati dan menjaga kesehatan. Tapi yang menarik ini Pak, di tengah isu corona yang memang belakangan ini mewabah di Indonesia. Dalam artian tadi Bapak sempat informasikan harga masker yang melonjak tajam karena oknum-oknum yang mohon maaf ini luar biasa jahat kalau menurut Faiz ya, memanfaatkan momentum di tengah situasi yang sedang tidak baik. Kemudian juga harga hal-hal lain yang memang berhubungan dengan kesehatan ini mahal. Ini yang lagi rame alat pendeteksi suhu juga nih Pak nih. Yang katanya dari harga sekian sampai harga sekian ini Pak. Nah untuk teman-teman mohon maaf oknum-oknum yang nakal nih Pak ya. Nakal kan dalam artian ketika memang harga si pendeteksi suhu sekian, kemudian dijual dengan harga sekian. Ini hukuman yang menanti teman-teman kalau terbukti bersalah ini berapa lama ini Pak? Greget soalnya nih Pak. Jadi Faiz, di situasi apapun itu pasti ada oknum yang mengambil kesempatan. Artinya kesempatan di sini adalah ambil manfaat. Manfaat yang diambil adalah biasanya kelebihan. Ingat betul dulu waktu tsunami. Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Yang di Carita. Yang Aceh. 2006. Yang di Aceh ya? 2004. Yang tanggal 26 Desember Betul. itu. 26 Desember itu kita sedang berduka. Republik ini sedang berduka. Tapi ada pihak yang mengambil kesempatan. Dan saya yakin gitu ya. Saya yakin itu adalah oknum-oknum. Mudah-mudahan di situasi seperti ini oknum itu tidak ada, karena ini adalah derita kita bersama, bukan derita saya, derita Pak Suwadi, ataupun derita Faiz, tapi ini adalah derita kita bersama, bukan derita Republik saja, tapi ini adalah derita dunia. Andaikan hal ini ada oknum, contoh, kalau pedagang yang menyimpan dan menimbun dan sebagainya, pasti itu nanti kena ini monopoli. Udah ada beberapa tuh Pak yang nimbun-nimbun masker, keungkap sama polisi, luar biasa. Terima kasih kepolisian. Kemudian kalau nanti ada oknum, karena ini alat-alat ini biasanya dibeli ya oleh Pemda, dibeli oleh pihak rumah sakit. Andai kan ada oknum yang membeli, umpamanya dari satu tempat itu 1.000, kemudian dia minta kwitansi menjadi 5.000. Ini orang harusnya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Di dalam ini hukum di kita ini ada hal-hal tertentu yang harusnya hukumannya umpamanya 1 tahun atau 2 tahun, tapi karena di situasi lagi tidak baik seperti ini, kemudian dia mengambil keuntungan, dia membuat sengsara orang lain, itu bisa dilipat gandakan hukuman buat dia. Ini kita berharap jangan sampai terjadi. Tapi kalau sampai terjadi, harapannya teman-teman selaku penegak hukum nggak usah sungkan, siapapun itu harus ditindak dengan tegas supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Saya ulangi, ini adalah derita Republik, derita kita semuanya. Jadi jangan sampai di atas penderitaan ini mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Saya yakin aparat yang ada di Republik, khususnya ya di Serang dan Banten ini, pasti hatinya semuanya hati yang baik, sehingga
saya yakin tidak terjadi itu. Siap. Mudah-mudahan Amin. Allah memberikan hati yang lunak, hati yang terang buat para pihak terkait yang punya kewenangan untuk menyiapkan alat-alat dalam rangka memerangi wabah corona ini. Siap. Jadi Gitu, buat Abis. KKTT Balat Serang Radio di Seberang Banten, memang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki, Sekretaris Jenderal DPP Pradin, di tengah situasi yang tidak baik, ini banyak sekali oknum-oknum yang mungkin mengambil keuntungan di sana. Benar. Dan untuk teman-teman yang mohon maaf, ini sudah melakukan mengambil keuntungan di sana karena juga banyak sudah terungkap penjualan masker yang meningkat, penimbunan masker dan lain sebagainya. Ini siap-siap karena memang negara kita negara hukum ya Pak Bas ya, dan hukuman siap menanti. Tuh, ini Pak Suwadi mulai keringetan. Mas Wadi ada yang ditimbun ya? Ada sembako. Dan KKTT Balat Serang Radio di Seberang Banten tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih kebersamaan Faiz di 898 Serang Radio. Mungkin terakhir ini Bu Dokter, apa ingin Bu Dokter sampaikan untuk masyarakat di Kota Serang, di masyarakat di Provinsi Banten? Silakan Bu Dokter. Di situasi ini masing-masing orang harus menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing, menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Siap. Jadi memang harus kesehatan dimulai dari diri sendiri ya Pak, Bu Dokter ya. Mulai rajin cuci tangan. Faiz sekarang cuci tangan sehari 17 kali Bu Dokter. Biasanya cuci tangan kalau mau makan doang. Itu pun makan kalau ingat. Kalau nggak inget ya kadang-kadang nggak cuci tangan juga. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tadi salaman sama Pak Suwadi 3 kali, 4 kali cuci tangan. Udah lebih. Jadi memang sisi positifnya kita jadi rajin terhadap diri sendiri dan juga rumah. Itu rumah biasanya 2 tahun nggak Pak Ismail, gegara corona, tiap detik Pak Ismail. Hikmahnya jadi belajar kebersihan ya. Iya, jadi Anda sofatu minal iman. Iya. 6 tahun mondok nih Pak, Iya, gimana? di Sumatera. Dagang itu sebenarnya. Dagang es. Pak Suwadi, apa yang ingin Pak sampaikan untuk teman-teman KKTT Balat Serang Radio di Seberang Banten? Silakan. Oke, terima kasih Mas Faiz untuk rekan-rekan Balat Serang Radio di seputaran Banten untuk tetap jaga kesehatan, dan terus terang pesan saya adalah jaga diri kalian baik-baik, terus jangan main sebar hoak dan lain sebagainya karena itu ada hukumannya di negara hukum. Terus jangan menimbun masker dan lain sebagainya karena itu juga tindakan melawan hukum. Siap. Jadi saya pikir itu Mas Faiz. Siap. Jadi memang cara yang harus kita lakukan saat ini harus menahan diri ya Pak Suwadi ya. Indonesia telah memutuskan mungkin sebelum ke Pak Bas ini untuk kita berdiam diri di rumah selama 2 minggu. Apakah memang ini nanti harus ditambah lagi waktunya menurut Pak Suwadi atau seperti apa? Ya itu menurut kebijakan pemerintah karena nanti yang punya kewenangan adalah pemerintah untuk punya staf ahli bisa mengevaluasi 14 hari ini benar-benar virus itu udah mati atau belum. Siap. Itu ada pihak-pihak terkait. Siap. Gitu. Tapi kalau praktisi mah hanya menunggu saja Mas. siap. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini, KKTT yang menyemprotkan cairan disinfektan di pusat-pusat keramaian, di tempat-tempat ibadah ya Pak, ini jadi salah satu cara yang harus kita apresiasi Pak Bas, pemerintah dengan sigap tentunya, dan juga ini pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit kayak di Wisma Atlet Kemayoran juga sudah disiapkan untuk teman-teman yang memang terisolasi terinfeksi positif terkena virus COVID-19. Pak Bas, mungkin apa yang ingin Pak Bas sampaikan untuk teman-teman semua yang sore ini tengah mendengarkan di 898 Serang Radio? Silakan. Untuk warga Banten secara umumnya dan masyarakat Serang khususnya, di situasi seperti ini hal yang terbaik adalah kita tetap menjaga kebersihan diri kita, itu yang pertama. Kedua, hindarkan diri untuk menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yakini bahwa di balik semuanya ini Allah punya rencana yang indah, yang bagus. Jadi kita selaku umat manusia yang beragama, tidak ada sesuatu yang Allah turunkan ke muka bumi ini tanpa ada tujuannya. Jadi ambil sisi positifnya ya, supaya kita tetap kuat, tetap tabah menghadapi ini semuanya. Kita boleh khawatir tapi jangan parno. Nah, kalau kita parno nanti ujung-ujungnya karena pilek biasa sudah pikirannya kemana-mana. Dan yang harus dipahami juga bahwa
orang menjadi ngedrop itu dari pikiran. Tapi kalau kita selalu berpikir baik, berpikir positif, insya Allah badan kita akan selalu sehat. Karena sehebat apapun tubuh kita, kalau kita kondisinya mental kita turun, kondisi kita akan langsung drop ya untuk kesehatan. Kemudian untuk pemerintah Kota Serang, para dokter yang ada di Provinsi Banten, saya ucapkan selamat bertugas. Ini adalah tugas mulia ya, ini jihad, apapun ini namanya jihad. Dan banyak ada beberapa dokter kita di luar daerah Serang yang gugur dalam menjalankan tugas ini. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan tempat surga Allah secara langsung. Amin, ya, amin, karena amin, ini amin. adalah jihad Amin. untuk memerangi virus ini. Dan secara pribadi saya juga siap untuk memberikan support bagi warga Serang bersama tim ya. Posbaku Madin Serang siap memberikan penyuluhan di mana kami untuk bisa datang memberikan penyuluhan. Tinggal nanti datang aja ke Serang Radio, berkabar kepada Faiz, kami akan datang, include dokter, include dokternya, tidak perlu dibayar. Kami akan memberikan penyuluhan karena ini ibu dokter ini adalah dokter spesialis Posbaku Madin. Jadi, di mana di Banten ini ada masalah sampai dulu waktu tsunami ya, tsunami ibu dokter ini sampai nyemplung di lumpur pun dijalani. Ini adalah dokter yang baktinya terhadap Republik. Nanti Faiz mau konsultasi ke Bu Dokter ini, hati kayak kerasa sesak ya Bu Dokter ya. Kenapa itu Bu Dokter? Hati sesak Bu Dokter. Sama cinta. Langsung dicemes ya sama Bu Dokter. Iya pantesan Pak kok nyesek gitu ya. Ternyata sudah biasa menjadi penolakan Pak. Tapi ini moto hidup Pak Swadi aku pakai Bu. Jadi nggak apa-apa ditolak 1000 kali. Yang penting kita tetap semangat. Gitu. Tolak 1001 kali ya Pak Swadi ya. Lanjut Pak Swadi. Pak Basuki. Jadi sekali lagi selamat menjalankan tugas untuk pemerintah dan tim medis yang ada di Provinsi Banten. Mudah-mudahan kesehatan, kekuatan diberikan kepada para pejabat kita ini. Allah selalu bersama kita. Sekali lagi tingkatkan keimanan kita, ambil hikmah positifnya, lupakan hal-hal yang membuat otak kita menjadi lemah. Kita nggak perlu parno, tapi kita selalu optimis bahwa sekali lagi saya ulangi, Allah turunkan ini semuanya, Allah punya rencana yang indah di balik ini semuanya. Terima kasih. Ada yang komen nih Pak nih. Oh sesak Kang Faiz ditinggal nikah. Langsung ada yang komen. Banyak yang dengerin Pak. Oh gitu ya. Iya. Untung baru 1 kali ya Pak ya, belum 2 kali Pak. Saya ulangi sekali lagi Faiz. Nanti kalau memang dibutuhkan Posbaku Madin Serang, daerah mana umpamanya, kecamatan mana, kelurahan mana butuh kami untuk memberikan pencerahan. Dengan senang hati kami akan lakukan itu. Ini semuanya adalah ibadah kami ya. Kami seorang advokat mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Kepentingan masyarakat umum melalui Posbaku Madin Serang kami akan support luar biasa. Siap, ini luar biasa. Semoga apa yang sudah Bapak lakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Pak Basuki KKTT Sekretaris Jenderal DPP Pradin, Pak Swadi. Terima kasih banyak Pak Swadi. Siap, Mas. Luar biasa, selalu bahagia Pak ya. Siap, Mas. Every day, everywhere, every time. Yes. Oh, siap. Dan juga Ibu Dr. Amarwati, terima kasih Ibu sudah hadir, dan KKTT Malat Serang Radio di Seberang Banten. Pak Is akan segera kembali.